pagi Bu. Iya pagi. Kurang banyak kameranya, saya juga punya. Nah, udah. Kalau ini dari Dito kan. Bapak tahu nggak jam berapa ini? Mohon izin kami menjelaskan dong. Nggak bisa Pak. Saya udah berurusan sering sama polisi, saya nggak pernah dibeginiin. Jadi kami melaksanakan tugas, ini juga kami langsung didampingi sama pimpinan. Iya. Kami sedikit menjelaskan dulu ini surat perintah tugas kami dari Polda Banten, dari Resor Kota Serang Kota. Ini nama-nama kami juga sudah. Iya. Siapa ini Dito Mahendra ini punya KTP nggak? Saya jelaskan dulu ya Bu ya. Nggak ada Pak, saya nggak mau kalau dimain-mainin begini. Iya, Pertama, kalian datang jam berapa? Ini jam berapa? Saya tanya. Ini jam berapa? Dua kasusnya apa? Makanya kita jelaskan dulu. Kenapa sampai begini? Dibayar berapa kalian? Kok Ibu jadi fitnah? Kalau saya nggak fitnah. Loh, Dito itu banyak kasusnya loh. Silakan itu fakta. Saya nggak mau. Ini jam berapa? Semua. Orang yang terlaknat adalah orang yang ketika diberikan nikmat, manusia menganggap menyangka itu nikmat, padahal itu hanyalah azab yang tertunda. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sanastadrijuhum, kami berikan mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, tanpa mereka sadari mereka sedang dipermainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang menyangka mereka adalah orang-orang yang diberi nikmat, padahal sesungguhnya dia sedang dipermainkan dengan azab tapi berbaju nikmat. Nabi menjelaskan ayat ini, innallaha la yumli lizalim, Allah Subhanahu wa taala mengulur orang-orang yang zalim, yang aniaya. Diulur umurnya panjang, diulur rezekinya banyak, diulur keluarga anaknya sehat lengkap sempurna, tapi justru itu menjauhkan dia dari Allah Subhanahu wa taala. Ada manusia ini perbuatannya jauh dari Allah, tapi istrinya dekat kepada Allah. Ada manusia ini keluarganya jauh dari Allah, tapi pekerjaannya dekat kepada Allah. Laknat adalah ketika tiga-tiga yang ada dalam diri manusia semuanya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Tabbat syada Abi Lahab wa tabb. Abu Lahab dilaknat Allah. Apa yang pertama jauh dari Allah Subhanahu wa taala? Ma aghna anhu maluhu. Hartanya yang banyak justru membuat dia semakin jauh dari Allah. Wa ma kasab, usahanya, pekerjaannya, perbuatannya, aktivitasnya juga membuatnya jauh dari Allah. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, perempuan yang mendampingi dirinya juga membuat dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita salah pandang. Karena salah berpikir, maka kita akan salah melihat, salah berbicara, akhirnya kita akan suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana keadilan Allah? Mengapa orang yang tidak berbuat pahala, tidak pernah berbuat sedekah, tidak pernah melaksanakan salat, badannya sehat, umurnya panjang, rezekinya melimpah? Di mana keadilan Allah? Salah paham, salah fikir, salah pandang, salah bicara. Padahal sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sedang berbuat seadil-adilnya. Ada orang-orang yang salah, diberikan Allah ujian sakit, lalu kemudian hapus dosanya, bersih dia menghadap Allah. Tapi ada orang-orang yang salah, karena dia tahu perbuatan itu salah, dia teruskan dalam kesalahannya. Mereka tidak kafir, mereka disebut dengan fasik. Yudhillu bihi katsira, banyak orang yang disesatkan Allah. Wa yahdi bihi katsira, banyak orang yang diberi hidayah oleh Allah. Siapa itu orang yang disesatkan Allah? Wa ma yudhillu bihi illa al-fasiqin, yang disesatkan Allah adalah mereka yang fasik. Siapa itu orang fasik? Orang yang tahu bahwa perbuatan itu salah, dia lakukan kesalahan itu dengan penuh kesadaran. Dia sadar bahwa dia diperhatikan Allah, dia tahu bahwa dia lihat Allah, dia tahu bahwa bersamanya inna alaikum lahafizin, bersamamu ada malaikat-malaikat yang menjaga, kiraman, mulia, katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu apa yang kamu lakukan. Tapi dengan penuh kesadaran dia langgar aturan-aturan Allah. Mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka diazab Allah Subhanahu wa taala di dunia, bukan dalam bentuk kemiskinan, bukan dalam bentuk kefakiran, bukan dalam bentuk penyakit. Diazab dalam bentuk kenikmatan, agar dia semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yumli lizalim,
Allah Subhanahu wa ta'ala mengulur orang-orang yang zalim itu, diulur umurnya, dipanjangkan umurnya, dilimpahkan rezekinya, disehatkan anak-anaknya supaya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza akhadhahu lam yuflithu, sehingga ketika Allah menjatuhkan azabnya ke neraka jahanam nanti, maka tidak ada lagi yang tersisa dari dirinya kecuali hanya layak menerima azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Rumah Nikita Mirzani digerebek polisi, upaya jemput paksa. Rumah artis Nikita Mirzani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan didatangi sejumlah personel polisi. Para polisi tersebut menyambangi rumah Nikita sejak dini hari, Rabu 15 Juni 2022. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga membenarkan ihwal penggerebekan tersebut. Menurutnya penggerebekan ini sebagai tindakan lanjut atas adanya laporan di Polres Metro Serang Kota terhadap Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Sinto menjelaskan penggerebekan ini dilakukan lantaran Nikita Mirzani tidak kooperatif dalam proses penyelidikan kasus yang berlangsung di Polres Metro. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita Mirzani. Kata Sinto, saat ini penyidik masih berada di kediaman sang artis sebab Nikita Mirzani masih belum bersedia untuk menemui penyidik. Dalam penggerebekan dan upaya jemput paksa ini, Sinto belum menjelaskan lebih lanjut terkait dengan kasus yang menjerat Nikita Mirzani. Hal itu akan ia ungkap setelah penyidik berhasil menjemput Nikita. Sampai saat ini NM masih belum bersedia keluar untuk bertemu dengan penyidik. Namun, penyidik tetap persuasif dan mengimbau NM untuk kooperatif dalam penyidikan. Rumah Nikita Mirzani digerebek polisi, upaya jemput paksa. Rumah artis Nikita Mirzani di Pesanggerahan, Jakarta Selatan didatangi sejumlah personel polisi. Para polisi tersebut menyambangi rumah Nikita sejak dini hari, Rabu 15 Juni 2022. Kabid Humas Polda Banten Kombes Pol Sinto Silitonga membenarkan ihwal penggerebekan tersebut. Menurutnya penggerebekan ini sebagai tindakan lanjut atas adanya laporan di Polres Metro Serang Kota terhadap Nikita Mirzani. Lebih lanjut, Sinto menjelaskan penggerebekan ini dilakukan lantaran Nikita Mirzani tidak kooperatif dalam proses penyelidikan kasus yang berlangsung di Polres Metro. Maka dari itu, pihaknya berencana untuk melakukan upaya jemput paksa terhadap Nikita Mirzani. Kata Sinto, saat ini penyidik masih berada di kediaman sang artis